Ada minimum misalnya berapa orang yang ikut? Kalau yang private biasanya sih 3 orang ya. Saya nggak banyak-banyak. Oke. Kalau yang online sih ya berapa aja sih bisa. Oke, menarik. Terus berapa lama Ci kelasnya untuk belajar? Kalau yang offline 3 jam. Oh, satu kali pertemuan ya Ci? Ya, langsung satu kali. 3 jam. Dalam waktu saya kan terbatas, jadi nggak bisa berkali-kali ketemu. Paling nanti kalau setelah kelas di follow up, misalnya masih mau nanya atau apa, saya ada bisa DM atau ikut grup yang grup buat orang-orang yang udah belajar. Yang alumni gitu ya Ci ya, grup alumni ya? Ya, kira-kira gitu. Oke. Ya udah Ci, ini kan saya videonya nge-freeze ya, coba ya. Iya. Bener? Benar, nggak keluar makanya. Coba ya. Iya. Oh, ini dari tadi nge-freeze bentar. Hujan nggak di sana? Nggak bisa start video. Kenapa? Coba to start video muncul nggak? Nah, udah ya sekarang ya. Nah, udah mantap. Oke Ci, udah jam 1. Untuk menghemat waktu aku start ya. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu ya. Based on your request, teman-teman, akhirnya kita bisa menghadirkan Cilinda di sini untuk kalian belajar Fibonacci lagi. Jadi hari ini kita akan belajar edukasi dengan analis teknikal Ibu Lindali. Tapi sebelumnya pasti kita disclaimer dulu, karena pembahasan saham di sini tuh hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian tuh menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Ibu Lindali adalah trader yang sangat sukses, investor saham. Dia juga menulis buku analisis teknikal. Mungkin kalian bisa beli di toko buku sebelum kalian belajar lebih lanjut. Karena kalian yang tertarik untuk belajar lebih lanjut, kalian boleh follow Instagram Cilindali. Dan juga mungkin bisa join Telegramnya ya Ci ya, yang free ya. Iya. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan belajar hari ini dengan Cilinda. Waktu dan tempat saya persilakan Ci. Thank you. Ya, thank you Cerita. Ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam kenal. Hari ini kita akan kenalan sama Fibonacci dengan tema membangun strategi trading dengan Fibonacci. Nah, sebelum kenalan sama toolsnya, kenalan sedikit sama orang ya. Saya Linda, penulis buku, trader investor, terus punya sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal, ada sertifikasi CSA juga, dan member AATI dan IFTA ya. Fibonacci ini adalah buku-buku saya yang udah ditulis ada 9 ya, ada 9 dan semuanya analisis teknikal kecuali satu yang warna pink, Why Woman Asset. Yang warna pink, It's Woman Territory, itu bukan buku analisis teknikal ya, tapi itu tentang quotes. Nah, dulu saya sebelum di saham desain grafis, jadi kayak diminta sama Alex untuk bisa nggak bikin buku ini, bisa. Nah, kira-kira itu bukunya. Tapi selebihnya semua tentang analisis teknikal. Ada buku ya itu semua sih, nanti saya ceritain lebih lanjut. Nah, tentang strategi trading, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan strategi trading? Strategi trading itu adalah metodologi yang digunakan untuk memutuskan kapan beli, kapan jual. Jadi setelah analisa, step selanjutnya adalah kita menyusun strategi. Jadi analisa dan strategi adalah dua hal yang berbeda. Analisa itu seperti kita belajar analisis teknikal, analisis fundamental, membaca chart, menggunakan indikator. Tapi setelah analisa itu udah selesai, step selanjutnya adalah menyusun strategi. Setelah strategi ada hal-hal lain yang disusun seperti money management dan lain-lain. Nah, yang dimaksud dengan strategi trading itu, jadi kita tuh menentukan kapan beli, kapan jual. Dan kan kita tahu sama-sama ya teman-teman, yang namanya trading itu
nggak cuman beli, nggak cuman jual, tapi juga ada waktu yang namanya menunggu gitu. Kayak sekarang nih marketnya masih turun, masih belum ada konfirmasi tanda-tanda pembalikan arah, kita tetap trading, tapi nggak mesti buy atau sell, tapi kita bisa menunggu gitu. Nah, isinya strategi itu adalah aturan kapan kita beli, kapan kita jual, yang disesuaikan dengan tujuan, jangka waktu, dan toleransi risiko gitu. Jadi mungkin antara cerita dengan saya gitu, mungkin kita punya jangka waktu beda gitu, toleransi risikonya juga beda, apalagi teman-teman gitu ya. Ada yang tradingnya jangka panjang, ada yang tradingnya pendek banget gitu. Nah, gimana cara menyusun itu? Semuanya dengan menggunakan Fibonacci ya. Nah, kalau kita melihat grafik polos gitu ya, melihat grafik kayak gini, di mana sih kira-kira potensi pembalikan harga tanpa indikator apapun gitu ya, ke kanan nih. Ini kan paling teman-teman bisa lihat kursor saya, ini ada di sebelah kanan ya, di sini. Gerakan harga yang paling terkini adalah kan yang paling kanan. Nah, kalau kita melihat chart polos kayak gini gitu, kita kan nih gimana ya potensi? Potensi itu artinya kira-kira gitu ya, kira-kira itu balik harga di mana sih? Kalau melihat polosan kayak gini, kita tuh nggak dapet gambaran secara visual gitu mata kita. Nah, kalau dengan menggunakan Fibonacci, ini nih teman-teman yang namanya Fibonacci, ini adalah garis-garis horizontal yang ada di chart teman-teman. Ini kita bisa lihat ya, kalau dibantu dengan garis-garis ini chart yang sama nih teman-teman. Yang ini dengan ini adalah chart yang sama. Kalau dibantu dengan visual garis-garis horizontal seperti ini, kita tuh mendapatkan gambaran kira-kira potensi pembalikan arahnya di mana sih? Kalau misalnya lagi naik gitu ya, kira-kira dia itu menguatnya kemana sih gitu. Kalau misalnya seperti polos ini, kita tuh nggak ada gambaran. Ada mungkin bisa dengan ilmu analisis teknikal yang lain gitu ya. Nah, tapi kalau pakai Fibonacci, kamu bisa dapat presisi levelnya di mana. Kira-kira ada visual yang bisa kelihatan. Ya di sini kita lihat ya, pas ya lagi ini adalah tahunan ya, dari 2014 sampai 2024, 10 tahun gitu ya. Teman-teman bisa lihat secara kasat mata dari kiri sampai kanan, pergerakan harga ini cenderung turun gitu ya. Nah, kalau cenderung turun, kita kan sama-sama tahu berarti kalau sampai dia rebound, maka naiknya itu hanya sementara. Nah, kita kan mau trading, mau mengambil peluang gitu. Nah, begitu naik, kita bisa ngukur kira-kira naiknya sampai mana, supaya kita hold sahamnya tuh kagak jumawa gitu, nggak sampai dia pasti akan balik lagi ke area all time high, nggak gitu ya. Jadi bisa selangkah demi selangkah. Nah, di sini kita bisa lihat waktu di tahun 2020 saham mana sih yang nggak turun? Semua turun kan ya teman-teman. Nah, waktu dia rebound, kita dapat visual di level-level mana sih dia akan ada kemungkinan untuk berbalik arah. Nah, kebetulan market itu adalah guru yang baik. Jadi di saham ini dia tuh kayak ngasih tahu gitu, aduh gue kayak capek loh di level ini nih, 11.425, gue kayaknya engap lumayan ya, udah lari dari bawah sampai ke atas ini. Nah, di sini kita bisa melihat potensi pembalikan arahnya itu ada di situ. Gitu. Sampai sekarang ini saya buat tadi pagi, jadi ini chartnya masih available dan ukuran Fibonacci-nya pun masih available ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih Fibonacci itu? Fibonacci adalah satu tools di dalam analisa teknikal yang luas ya. Satu tools yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi kemana sih pergerakan harga selanjutnya kalau naik dan kalaupun turun, apalagi kalau bikin all time low. Saya jadi ingat kemarin ada yang nanya BTPS ya, pas saya jawabin, saya liatin, ini all time low nih. Nah, itu bisa diukur gitu, level tangga-tangga harga berikutnya ada di mana ya. Jadi dengan Fibonacci kita tuh sebenarnya ingin mengukur potensi pergerakan
harga, baik ke atas maupun ke bawah, baik ketika dia bikin all time high maupun dia bikin all time low, kita tahu gitu ya. Nanti ingat juga untuk cek yang all time low itu BTPS, terus kemarin juga Friend sempat ya sebelum turun di bawah 50 tuh sudah ada yang nanya, saya bilang ini bisa sini. Bukannya saya ahli nujum, tapi cuma mengukur pakai Fibonacci aja gitu. Nah teman-teman, ini Fibonacci adalah tools andalan saya gitu. Dari semua tools analisa teknikal, ketika saya pertama kali belajar bukan Fibonacci, belajar yang lain, ikut workshop sana sini, terus belajar ini itu, tapi begitu ketemu sama Fibonacci, di situ saya terkesima. Pas pengajarnya almarhum Pak Aditya itu mempraktekkan mengukur pakai Fibo, terbengong-bengong, kok bisa ya harga berhenti di situ, harga naik di situ di area-area Fibonacci. Nah maka itu sejak itu saya belajar untuk bisa menguasai indikator ini. Makanya buku pertama saya itu In Love with Fibonacci, karena emang bener-bener segitu jatuh cintanya sama tools ini. Karena saya photographic memory, saya nih photographic memory, jadi kalau ngeliat sesuatu itu langsung inget. Kalau ngeliat grafik juga ngeliat, ingat tadi grafiknya begini, letaknya begini gitu. Nah Fibonacci itu bikin saya agak visual, kesini nih levelnya, nah kayak gitu. Nah jadi saya menulis buku Fibonacci yang pertama itu In Love with Fibonacci, lalu buku Fibonacci yang kedua Cara Asik Belajar Fibo. Nah kedua buku ini saling melengkapi gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman, Fibonacci itu ibaratnya Google Map ya kan. Kalau misalnya kita mau pergi dari Kelapa Gading gitu ya, dari Kelapa Gading mau ke Bursa Efek, kita lihat nih pakai Google Map, di mana sih jalanannya, step-stepnya kemana aja. Kalau misalnya macet kita bisa cari alternatif yang lain. Nah Fibonacci tuh kayak begitu kira-kira ya, dia itu kayak Google Map-nya harga untuk ngasih tahu kira-kira nih harganya akan bergeraknya kayak gini nih, naik turunnya kayak gini nih gitu, dikasih visual ya. Contohnya di chart yang di samping kan kelihatan ya, ketika dia naik sampai di level besar. Kalau saya sebut level Fibonacci, berarti teman-teman bisa lihat garis horizontal yang ada di sini ya. Fibonacci itu wujudnya banyak teman-teman, nggak usah pusing, kita belajar pakai yang horizontal gini aja udah survive ya. Jadi kalau nanti teman-teman mungkin yang punya charting software, terus klik indikatornya, ini apaan nih, ada Fibonacci yang begini, begana, yang muter-muter apa, udah kita pakai yang standar dulu, yang Fibonacci retracement. Itu tools yang umum, yang semua charting software ada, dan saya percaya di semua online trading itu mesti ada tools Fibonacci yang satu ini, yang retracement, yang garis-garisnya ini horizontal gitu ya. Nah kita bisa lihat di sini mapnya harga, waktu naik kemana, waktu turun kemana, waktu glosor belum ada pintu masuk, bisa dilihat di sini gitu ya. Jadi teman-teman melihat si Fibo itu sebagai map yang membantu teman-teman ngawal gitu ya, harga bergerak turun naik kemana ya. Nah sekarang kita lihat stock mapnya IHSG ya teman-teman. Ini adalah map dari 2019 sampai 2025 ini pengukurannya ya. Waktu di 2020 gitu ya, dia ini kan level resistennya waktu itu di 6686 lalu turun. Nanti kita lihat nih ceritanya, semoga teman-teman bisa lihat kursor saya ya. Nah waktu dia naik, dia agak lama, dia agak lama ya di sini di level 6686 sampai 7441 gitu. Nah kita bisa lihat stock map IHSG di jangka panjang, ketika dia bisa bertahan di 6686, dia akan bergerak kemana? Ke 7441. Itu targetnya. Setelah 7441 kemana? Ke 7877.
Saya masih ingat waktu di sini lagi rally, ada yang bilang, oh IHSG mau ke 8.000. Iya, tapi kita harus paham bersama, pergerakan itu nggak langsung tung gitu ya. Tapi dia ada naik ada turun. Nah, di sini kita bisa lihat stock market IHSG kemarin tuh, ya teman-teman bisa ke sini candlenya memang udah kayak high five gitu ya, ke area Fibonacci 7877. Nah, kalau melihat posisi sekarang nih di time frame yang besar, IHSG kemarin ada di 7161, maka dia sekarang ada di kelas ini 6686 sampai ya di sini. Mudah-mudahan dia bisa bertahan di atas 6686 so far di sini. Nah, yang gawatnya kalau misalnya ntar jebol 6686 nih, berarti potensinya terbuka sampai ke bawah sini. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, saya lanjutin dulu, nanti bila ada pertanyaan bisa langsung di ujung gitu. Ya, baru saya bacain ya di question box juga ya. Nah, ini stock map Telkom dari tahun 2022 sampai sekarang ya. Nah, kalau teman-teman kemarin sempat melihat kontennya Anytime News tentang Telkom, orang yang DCA, dollar cost averaging di Telkom gitu ya, dia ujung-ujungnya rugi gitu kan. Kalau investasi kan berarti kan floating ya, floating loss. Nah, saya tuh kan ingat banget chartnya gitu. Saya ingat chartnya Telkom seperti apa, analisanya seperti apa gitu. Nah, ya kalau misalnya yang invest di Telkom, mungkin dia hanya bisa menikmati dividen, tapi capital gain-nya belum gitu ya. Karena apa? Karena chartnya turun. Nah, kita lihat bareng-bareng, turunnya juga tuh kayak turun tangga rapih gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat pas di level ini yang ada tanda jari gini, di level ini dia rebound terus kena resisten turun lagi, lihat ya, rapih ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini rebound naik 2 level, turun lagi, naik. Nah, ini kan makin lama makin turun. Nah, sekarang ada di 2540. Kalau misalnya dengan posisi seperti ini nih stock mapnya Telkom, di mana support berikutnya? Ya, kita tinggal lihat aja di sini level Fibonya ada di 2450. Berarti di situ. Kalau di situ dia nggak bisa bertahan, serem ya teman-teman, yang di 1795. Ini kan sekarang, tapi kita bisa dapat visual gitu ke depannya. Dengan Fibonacci kita bisa tahu. Nah, kalau misalnya udah tahu kayak gini, kan strateginya nih, kita bicara lagi. Bagaimana sih membangun strategi trading dengan Fibonacci? Kalau misalnya kita udah lihat seperti ini, berarti teman-teman mungkin bisa menunggu gitu ya. Saya nggak ngajak langsung hajar di 2450. Tadi kita udah ngomong di depan, tipe kita beda-beda, tipe time frame-nya beda, tipe resikonya beda. Terus ada yang risk taker, risk avoider gitu. Kalau saya tipenya risk avoider, jadi saya better tunggu dulu, udah safe baru berani masuk. Kalaupun masuk paling sendal jepit gitu ya. Tapi bukan tipe yang langsung hajar di level Fibo, saya tidak begitu ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana dengan kita udah dapet si Fibonacci seperti ini, dan strategi tradingnya seperti apa. Kamu bisa menunggu. Satu, menunggu, lalu mungkin bisa menyiapkan beberapa alokasi untuk masuk. Jadi nggak langsung masuk ambrukin semua kayak gitu. Terus udah gitu, yang pasti kalau kita lihat seperti ini, di 2450 adalah support, sedangkan resistennya 2960 gitu. Ini jangka panjang ya. Kita bisa nanti misalnya someday di depan udah ada pintu masuk, dan masuk resisten pertamanya di 2960 dulu, baru kita bicara 3000-an gitu. Jadi pakai Fibonacci itu bikin teman-teman rasional untuk meletakkan level resisten. Apalagi kita bisa lihat ini sama-sama adalah arahnya turun ya. Terus lanjut, ini stock mapnya BBRI. Teman-teman lihat ya, yang ini menuju selatan, yang ini menuju utara. Tapi kita bisa lihat nih, dia udah mulai bikin lower high and lower low gitu ya. Jadi agak gimana gitu ya, dia udah bikin lower high lower low. Dan kita bisa lihat di sini ya, pas dia bikin all time high, lihat ini kita dengan Fibonacci itu bisa dapat visual kemana sih kalau naik tertinggi, terendahnya juga kemana. Saat ini posisi ada di 4470, berarti dengan posisi jangka panjang ya, ini kan time frame besar, di mana sih level supportnya
ya di 4080. Ya, bisa nggak diukur lebih presisi? Bisa tentunya. Kenapa? Karena Fibonacci itu fleksibel. Jadi kalau misalnya teman-teman scalper, sedangkan ada juga yang short term, ada yang long term, itu bisa nggak pakai Fibo? Bisa, gitu ya. Hanya tinggal time frame chartnya yang dirubah. Oke? Nah, ini contohnya. Tadi kita lihat Telkom yang time frame-nya besar, gitu ya. Sekarang saya akan buka Telkom di time frame 1. Nah, kalau yang tradingnya pendek-pendek kan bisa di sini. Nge-swing-nya dapat dan kita bisa lihat di mana level resistennya di mana. Oh, sorry, ini di H4. Kita lihat ini di H4, ya. Nih, kelihatan lebih detail turun. Yang suka ngambil swing-swing segini doang kan dapat. Tuh. Ya, kelihatan kalau yang position trading kan bisa dapat nih segini. Kalau yang scalping ya tinggal ambil pendek-pendek gitu, teman-teman ya. Jadi tentu cara menggunakan Fibonacci-nya ada tips-tipsnya, tapi bisa dipakai di segala time frame. Ini brand, ini banyak banget yang nanya saya ya. Jadi kemarin saya sempat ada private basic Fibonacci ya. Jadi kita ngebahas gitu saham ini. Ada yang mau beli, ada yang saya bilang kalau saya sih enggak. Saya bilang saya akan nunggu kalaupun saya akan masuk, tapi saya akan nunggunya di kisaran di sini gitu ya, di bawah sini gitu ya. Kenapa? Karena stop loss-nya kalau dia break 5.500 itu potensi penurunan lebih dalamnya itu lebih besar. Jadi bisa diaplikasikan di time frame yang kecil gitu. Nah, itu aja sih. Nah, mungkin saya baca dulu chatnya atau gimana ya? Saya nggak tahu nih. Oke. Ini udah langsung mau ke jawab pertanyaan apa nanti, Ci? Ya, udah Ci. Oke. Udah selesai materinya, paling kita tinggal langsung prakteknya bahas. untuk bahas chartnya. Oke, mungkin sebelum kita jawab pertanyaan di sini nih, ini ada juga teman-teman di grup yang nanya sih. Jadi untuk penggunaan Fibonacci tetap cuman pakai Fibonacci retracement aja ya, Ci ya? Iya, itu aja udah bisa kok. Untuk mengetahui potensi kenaikan sama penurunan pakai itu ya. Oh, betul. Okay. Terus dia nanya, ada yang lain sih Ci. Maksudnya kalau advance kita belajar varian-varian yang lain, tapi yang sementara pakai yang retracement aja itu survive kok. Saya juga pakai retracement. Always harus itu dulu baru yang lain, kira-kira gitu. Oke, berarti untuk mengetahui kalau dia mau cari support, berarti kita ambil titiknya dari yang paling atas terakhir, terus tarik yang ke bawah ya, Ci? Betul. Saya buka chart ya. Silakan, Ci. Nah, ini ya. Ini kayak brand. Kan tadi kita lagi contohnya brand ya. Ini saya buka brand di time frame H4 gitu ya. Maka kalau saya mau cari support, bentar ya. Saya hapus dulu ininya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Suketi ya. Katanya mau tanya untuk cara tarik Fibonacci, ini lagi diajarin sama Cilinda. Ya, ini ya. Ibu yang nanya tadi. Jadi saya ambil toolsnya. Ini toolsnya Fit Retracement. Bisa lihat ya teman-teman ya. Ada tulisan Fit Retracement. Oke. Saya ambil dari titik resisten. Oke. Saya ambil dari support yang terdekat di sini di Agustus 2024. Udah kelihatan. Saya buka rasionya biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini rasionya. Kelihatan warnanya hitam, mungkin bisa lebih kelihatan ya. Tuh. Nah, ini bisa lihat di sini level resistennya di 79. Terus 6750, supportnya berikutnya lagi ada di 5300. Sekalian saya bacain juga yang si brand. Brand itu ini ya. Kita buka chart saya dulu yang benar. Jadi brand itu ada double top. Kenapa brand kok bisa nyampe juga di kenaikannya kok pas ya di sini di 10.000? Karena diukur pakai Fibo. Di sini level rasio Fibo, gitu ya. Nah, brand itu ada pola potensi. Saya nggak bilang sudah terkonfirmasi belum.
ini baru potensi. Kenapa? Karena 5.500-nya belum di break gitu ya. Kalau dia nggak di break ya nggak jadi gitu. Tapi kita bisa bilang ini ada potensi kira-kira gitu ya. Karena memang bentukannya kayak gini. Nah, jadi 5.500-nya ini penting banget. Kalau 5.500 ini dijebol berarti ininya confirm. Kira-kira begitu. Nah, balik lagi ke cara narik kayak tadi. Tuh, jadi kalau mau cari support, ambil dari titik resisten yang di atas, yang tertinggi, terus ke support yang terdekat. Gitu. Oke. Nah, kalau mau cari resist dibalik aja ya, Ci ya? Kalau mau cari resist, sebenarnya kalau misalnya ini saya hapus ya. Contohnya apa ya? BRMS kali yang lagi heboh. BRMS. Yang lagi heboh nih, biar orang tuh jadi punya punya gambaran nih. Wow. Bentar ya, BRMS. Saya buka wiki. Jadi gini, kan contohnya gini ya, BRMS kan kemarin itu ada di 304, kita lihat resistennya. Ini sebelum naik nih, lagi gini. Jadi saya ambil titik pengukurannya ini dan ini. Jadi 0. Kayak gini. Saya buka rasionya. Ini rasionya belum terbuka. Bukan rasionya. Oh, udah terbuka. Nah, sampai di sini. Ini weekly. Time frame-nya weekly, gitu ya. Berarti BRMS ini ada udah deket-deket di sini resistennya di Fibo 515. Gitu. Kita buka di time frame daily. Kita bisa lihat lebih detail bahwa ini akan menyambangi ini. Si 72. Jadi dengan satu tarikan ukuran sebenarnya kita bisa melihat support resisten. Ini masih masih valid. Gitu. Ukuran ini masih valid selama support yang di bawah yang kita jadikan acuan ini belum jebol. Gitu. Jadi misalnya kayak tadi kita mengukur brand, kita mengukur lebih detail. Misalnya belum ada ukuran ini ya, saya hanya ngasih unjuk nih ke teman-teman. Kok BRMS bisa sih dia berhenti di kisaran ini 505? Saya kasih unjuk. Fibonacci tuh udah ngasih tahu loh, di sini ada resisten gitu ya. Misalnya nih, saya hapus ini. Cerita cuma mau lihat nih turunnya kemana, ya udah mengukurnya kayak gitu. Ini rasionya saya buka ya. Ini rasionya belum saya buka. Pakai trading view enak banget. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gini. Nanti teman-teman bisa lihat tuh. Gitu ya. Kalau mau nyari support ya kayak gini. Udah jadi ya. Resistennya udah jadi, dia udah U-turn gitu. Ukurnya kayak gini. Gitu. Oke. Nah, pastinya kalau kalian mau belajar lebih detail lagi, kalian harus DM Cilinda di IG-nya. Jadi 3 jam aku rasa pasti dapat lebih better picture, karena di sini kan kita untuk untuk belajar aja gimana sih Fibonacci, pemakaiannya, efektivitasnya gitu. Oke. Nah, mungkin kita akan next langsung ke pertanyaannya Ci ya. Ini kebetulan pertanyaannya sama, Ci. Dia tanya support resist BRMS tuh di berapa katanya? Oke. Kalau saya pakai yang tadi aja ya. Saya lebih suka ukuran yang tadi, yang sebelumnya waktu dia break ini. Oke, BRMS berarti support terdekatnya ada di 356. Resistennya 420. Kan kemarin ditutup di 400. Iya. Nah, saya buka gini tuh ya. Jadi supportnya di 356, support 1. Kalau support yang ini dijebol berarti ke 304. Sedangkan resistennya yang terdekat ini kan daily ya. Berarti kita bisa lihat ini besok resisten terdekatnya di 420. Baru kita ngomong lagi ke 500. Begitu sih untuk BRMS. Terus oke. Mana sih tadi ada yang nanya. Jadi kalian Senin mesti lihat tuh 420-nya dia lewat lagi nggak. Kalau lewat rebound dengan volume lumayan, berarti chances untuk langsung tes ke 515 ya Ci kalau begini.
kalau dia Ya, bisa. kalau misalnya dia menguat, Iya. ya baru kayak orang naik kelas gitu. Misalnya dia bisa menguat ya dia naik kelas ke sini. Nah kita nggak tahu di sini ini dia bisa nggak ke 515. Jadi ini kan gede juga ya. Makanya. Ya, kalau pasti. Jadi kita bisa lihat satu-satu gitu. Ya di sini all time high-nya dulu aja di 500 gitu. Oke. Tadi Bu Rani nanya IG-nya Cilinda Lindali _Vibo Princess. Ya. Jadi kalian boleh follow. Sering juga ya Ci live juga Instagram. Ya. Jadi kalian model nanya di live juga bisa banget. Terus nih ada pertanyaan kenapa Ci? IG live-nya seminggu sekali aja hari Minggu. Oh setiap hari Minggu. Wow. Nah itu kalian pantengin ya setiap hari Minggu. Jadi pas buat trading minggu depan nih. Iya. Terus ada yang nanya juga Ci, bagaimana strategi trading untuk mendapatkan profit setiap hari? Ada tips nggak nih Ci? Kalau untuk pasti sih susah ya, karena market itu kan nggak tentu, ya kan? Tapi ya. Kalau lagi kayak gini gimana? Ini kan daily 1, 2, 3, 4 gimana kan kita nggak bisa dapat profit karena kan kita nggak bisa nge-short ya. Jadi ya kalau turun kayak gini ya cari saham lain atau tunggu. Ya kan trading. Nggak tiap hari. Dan nggak bisa. Ya perkecil time frame. Nggak bisa tiap hari karena saham itu bukan ilmu pasti. Betul sekali. Apalagi Indonesia negara kecil gitu. Kalau Amerikanya bagus duitnya ke Amerika, terus Cinanya jelek, kitanya ketarik katanya negatif sentimen. Jadi sangat sulit untuk mencari fixed return on daily basis di saham, nggak ada. Nah, saham itu ya high risk high return. Kalau lagi bagus ya bagus, kalian bisa dapat cuan lumayan. Tapi kalau lagi jelek itu bisa puasa untung selama beberapa saat gitu. Tapi semua itu bisa diminimalisir kalau kita belajar ya Ci ya. Kalau misalnya kayak gini Cilinda udah merasakan manfaatnya Fibonacci, ini juga aku rasa emang sangat salah satu tool yang cukup efektif ya Ci ya, banyak tepat ya. Betul. Lumayan nurut ya Ci dia sama support resist yang dikeluarin ini. Nurut sih, kan banyak yang tanya, ya kan ini analisa teknikal ya. Benar. Berarti kan kita kalau kita bisa menguasai ilmu analisa teknikal itu sebenarnya sebuah skill. Kayak seperti kita bisa nyetir mobil. Jadi ketika mobilnya diganti kan kita tetap bisa nyetir karena udah bisa. Nah bisa Fibonacci dan bisa analisa teknikal ketika diganti, misalnya bukan saham, kita nganalisa koin, terus nganalisa indeks, nganalisa yang lain, itu tetap bisa. Nah khususnya Fibonacci saya tuh pakai saya itu pakai rasio Fibonacci ini bukan cuma di saham gitu ya, saya pakai waktu itu untuk target latihan lari saya. Jadi saya punya target di berapa, support saya di berapa, terus diukur. Nah berarti itu jadi target terdekatnya harus keberapa gitu. Jadi saya pakai konsep itu untuk di latihan lari dan juga untuk ngejaga berat badan gitu. Jangan sampai nih supportnya jebol. Kalau supportnya jebol, berat badan saya tuh kesini nih. Tuh kira-kira itu untuk Fibonacci sih. Gitu. Berarti kalau buat berat badan juga bisa nggak Ji? Misalnya aku average 52 nih. Terus kalau misalnya aku jebol di golden ratio nanti bakalan makin gemuk gitu, bisa juga ya? Bisa, ntar kasih saya ukurannya. Cerita paling terendahnya pernah berapa, terus resistennya berapa. Ntar saya ukurin, jadi saya tuh punya ukurannya. Wow, menarik. Saya kirim ke cerita ini kalau jangan sampai resisten ini jebol nih. Kalau jebol ke sini gitu. Oke. Wah, menarik sekali ya. Memang penting banget sih. Emang kita tuh sebelum invest ke saham harus invest ke diri kita dulu. Ya kan, Bas? Betul ini kepake banget. Ya. Nah, terus ada juga nih Ci yang nanya, multipolar itu bottomnya di berapa? Oke, MLPL. Iya. Ya, saya ukur ya LPL. Oke, saya buka. Nah, ini sih karya. Kalau ditanya bottom, teman-teman kan kita lihat ini gede ya, gedenya kayak gini. Jadi kita lihat big picture dulu, gitu ya. All time high-nya saya cek masih banyak, tuh kiri ya. Nah, all time high-nya di kisaran 1095, terus waktu tahun 2021 ada di 800, sekarang ada di 140. Oke, berarti
karena kayak gini bentukannya, saya ngukurnya yang terdekat aja. Ini ya, bottomnya MLPL itu kan ada di Gocap, ya, ini weekly. Nanti saya akan lihat di daily-nya. Kalau ngelihat begini, lihat potensi begini, maka dilihat bottomnya ada di berapa, bottom paling bottom ada di Gocap gitu ya. Terdekat, ini lihat teman-teman, per kemarin MLPL itu kakinya berjejak di 135. Kalau dia besok ini masih melemah, maka dia akan cenderung, teman-teman misalnya kayak ini tinggal gampang lihatnya. Ini kan kayak kita turun tangga, kayak kita naik turun lift. Kalau misalnya 135 nih jebol, kita bisa tahu, oke, berarti saya punya potensi kemana, ke 115 gitu. Nah, strateginya kayak apa? Saya cuma nyontoin gini, misalnya teman-teman punya posisi di 135 loss, misalnya loss, berarti bisa menentukan level supportnya itu di 121. Ketika bukan level support, bukan level stop loss. Jadi kira teman-teman bisa mikir, ini kalau misalnya jebol nih sampai di bawah 115 atau diayunin sampai 115, saya kuat nggak ya? Gitu. Nah, kalau 115 jebol, nggak cut loss juga, ya ada potensi nih ke 86. Kuat nggak ya? Nah, kalau misalnya kuat, ya tinggal diatur sendiri. Tapi kalau nggak kuat, teman-teman tuh strateginya bisa dipikirkan, apakah saya cut loss dulu atau gimana gitu. Jadi karena resiko dan money managementnya beda-beda, harus teman-teman sendiri yang mengukur gitu. Nah, Fibonacci ini ya cuman ngasih lihat visualnya, kira-kira ayunannya sampai kemana sih, kayak gitu. Kalau di sini cut loss gitu ya, ya berarti kan potensinya kesini gitu sih. Jadi kita bisa mengukur resiko kali ya, Ci ya? Sendiri. Iya, gitu. Ini MLPL gini ya, ini kan kemarin cukup. Nah, kira-kira gini, walaupun nanti dia akan ada menguat lagi ya, inilah haruslah keluar lagi ke atas 155. Selama dia belum bikin kepala keluar dari sini, arahnya masih ke selatan, ngebacanya sih gitu. Oke. Menarik sekali nih untuk Fibonacci ini emang. Terus ini ada yang nanya juga, selain Fibonacci apa ada pakai indikator MA, moving average, Ci? Pakai. Oh, pakai. Saya pakai. Ini tuh ada kan MA-nya. Tapi nggak yang macam-macam, pakai MA 20, MA 200 untuk tahu. Oh, cuman 2 ya, Ci, 20 sama 200 saja? 20, 200. Biasanya sih itu. Okay. Kan? Dan MA 20 kita bisa lihat dia tuh. Jadi Fibonacci, tapi better memang harus paham analisa teknikal dasar. Makanya, sorry ya Ci, saya kasih lihat buku saya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ci. Memang kita juga ingin teman-teman tuh belajar sama orang yang benar-benar udah expert di bidangnya. Tujuan kita di sini. Daripada nanti belajar sama yang lain-lain. Ini jelas-jelas ada Cilinda, udah punya pengalaman, bukunya juga banyak. Aku juga pengen beli karena pengen belajar lebih detail gitu. Nanti kalau udah baca buku, nanti kita bisa ngeles itu udah kebayang. Betul. Mendingan baca dulu, kalau udah ngerti nggak usah ngeles. Iya. Jadi buku pertamanya yang mana, Ci? Sampai misalnya kelanjutan, abis ini kemana? Jadi saya ada seri gitu ya, seri kayak analisa teknikal. Kalau yang paling pertama itu yang ini, cara asik baca grafik. Ini buku saya tulis setelah dapat CFTE, gelar CFTE, alias Certified Financial Technician. Waktu saya belajar CFTE itu banyak banget ya. Terus saya mikir, kalau semua orang harus belajar kayak gini dulu, ini kapan trainingnya? Jadi akhirnya waktu itu juga teman-teman saya ibu-ibu di sekolahan baru pada mulai mau belajar gitu. Nah, sedangkan Pentiumnya kan beda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lama. Saya pikir, saya kayaknya nulis buku aja ya. Kalau buku kan kita puyeng, kita tutup. Misalnya halaman 10 puyeng, tutup. Kalau yang pintar langsung 15. Jadi ini yang dasar. Jadi kalau tanya pakai apa aja, Fibonacci itu yang paling ujung. Yang paling depan memang harus paham ini dulu ya, cara asik baca grafik. Habis itu mau lompat langsung ke Fibonacci bisa, tapi
mau belajar ini yang candlestick juga bisa. Jadi ini juga nih serangkai Fibonacci kan ada 2, ya 1 dan 2. Mau baca salah satu dulu boleh, mau ini boleh. Tapi yang terbaru kan yang ini. Berarti saya tentu lebih detail, dan yang ini ada ngebahas tentang sedikit tentang chart pattern dan cara ngukurnya kayak gimana. Ini ada di sini gitu. Jadi sharingnya sih begini, kalau misalnya yang mau yang analisa teknikal, kalau yang trading psychology ada gitu sih. Oke, berarti yang pertama buat misalnya awam banget beli yang tadi ya, Ci, yang secara umum. Nah, ini yang cara asik baca grafik. Jadi Fibonacci sebenarnya bukan untuk level dasar. Sebaiknya harus paham dulu sih tentang ini, kayak tadi apakah pakai MA, pakai gitu. Terus saya ngebaca sinyal-sinyalnya, apakah cuman Fibo ya, tapi saya pakai yang ini gitu. Jadi combining 3 ini itu sih so far ya itu sih, nggak cuman Fibo, tapi saya punya dan belajar analisa teknikal yang lain. Oh, oke. Jadi bagus banget sih buat teman-teman yang baru. Ini belinya di mana, Ci? Di Topet atau di toko buku? Di Topet. Ya kan? Topetnya linknya ada di Instagram saya di bio. Nah, jangan lupa follow juga Instagram tadi Lindali, langsung jadi @fiboprincess. Di sana ada link tree-nya ya, Ci ya. Jadi link tree-nya itu ada grupnya, ada Tokopedia, ada Shopee, Telegram, dan ada ada. Ini linknya saya klik di boleh, Ci. Di chat. Available di Gramet kayaknya udah pada habis ya. Jadi sekarang gampang beli online. Iya. Lebih banyak orang beli online kelihatannya ya. Langsung tahu-tahu udah dikirim ke rumah. Iya, dulu ada, tapi belakangan kita udah nggak terusin lagi, jadi udah dapetan online. Oh, gitu. Oke. Onlinenya pokoknya banyak. Sedihnya juga ya, ternyata ada yang palsu ini apa sih? Oh. Kali ya, terus begitu ada yang jual ebook. Nah itu bukan saya. Oh. Jadi kalau nemu ebook buku saya atau bukan belinya di tokonya Fibo Princess, ya berarti itu bukan saya gitu. Oke, berarti kita harus belajar dari buku. Tapi yang di sini banyak habis, Ci. Yang di Topet itu banyak yang habis deh. Topet enggak sih, ada sih. Cara asik canvas. Ini yang buku pertama itu belum ada ya. Cara baca grafik ya, Ci, yang pertama ya. Cara asik baca grafik. Oh, ada. Ada sih. Oke. Ada. Oh, linknya yang Shopee. Salah deh. Shopee E-nya 2, itu P-nya 2. Nah. Gitu. Oh, oke. Bisa sih yang Shopee ada. Shopee? Iya. Iya gitu. Oke, menarik. Nah, terus kira-kira kalau Pani pergerakannya kemana, Ci? Nah, Pani juga menarik nih, karena turunnya lumayan juga nih. Di saat banyak yang tiba-tiba orang ngepom-pom bahwa ini bakal 40.000, sahamnya malah terkoreksi. Oke. Jadi Pani, aduh. Ya gitulah, itu ya. Kita harus paham dulu. Kayak dibilang IHSG mau 8.000 ya, tapi ada targetnya. Kalau Pani, ini saya ngukur nih pakai Fibo, gitu ya. Ini udah pakai Fibo, saya ukurin deh di sini. Saya pakai monthly, coba. Ini deh, ini. Kalau kita kan mau tahu ya kenapa dia turun gitu kan di sini. Kita pengen tahu kenapa dia turun di sini. Saya coba ukur begini ya. Ini kan monthly, weekly ya. Iya. Oke. Ini saking naiknya banyak banget. Jadi saya ukurnya, ya. Ini kan naiknya akselerasinya tinggi sekali, jadi saya ngukurnya seperti ini. Oh, oke. Nah, kalau di daily jatuhnya begini. Oke, saya ukur pas di sini.
rasionya tuh udah sampai tadi mentok. Mana? Nah, tadi ada teman-teman yang nanya, Ci, itu rasionya diedit ya? Iya, bisa diedit mana yang kita mau tampilkan. Karena kalau kayak gini ya, ini kan rapet-rapet, saya tuh cukup suka matiin. Kenapa? Karena chartnya jadi kotor. Nggak suka kebanyakan garis. Jadi, mana rasio yang mau kita tampilkan? Nah, gini. Jadi, kalau teman-teman kita tuh bisa ngecek sendiri. Misalnya ada orang bilang, saham ini ke sini, cek dulu gitu. Sekarang kita ada di mana, targetnya ada di mana gitu ya. Kayak di sini, Ani, ya waktu dia menguat menembus 12.600, targetnya kita teman-teman bisa lihat ada 13, 325, 14, 15, lihat deh, sampai 16, pokoknya yang sampai belakangnya 618, dia pasti pullback dulu. Throwback ya, ini throwback dulu, naik lagi dan ini throwback ya, 618 throwback gitu. Nah sekarang level support pentingnya itu ada di sini, ada di 1618 di 14 ribuan gitu ya, di 14 ribuan ini kan daily ya, daily. Kemarin sih dia ada tahan ya, kalau supaya si harga nih nggak jebol di bawah 14.000. Nah masalahnya kita pakai 1 MA aja teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ ada MA 20 ya, ini garis MA. Kita bisa lihat bahwa posisi sekarang itu sudah berada di bawah MA 20. Berarti kalaupun si paninya ini menguat, kita harus respect resisten 1575 sama MA 20 ini gitu. Jadi ini digabung nih ilmunya. Fibonacci juga, tapi analisa teknikal dasarnya juga gitu. Jadi pani kemana turunnya? Ya so far di sini dulu 12.600. Nah cilakanya kalau misalnya udah dia bergerak di bawah 14 ribuan, udah nggak bisa naik lagi. Nah resistennya yang bisa saya sebutin ini gitu, untuk si panik. Ya kalau nanti dia bisa menguat nanjak lagi ke sini, ya udah baru deh kita ngomong 18.000, 20.000 gitu. Oke, jadi ini bisa juga untuk membantu kalian biar nggak terlalu FOMO ya Ci ya. Tuh. Nih ya, ini benar-benar kalau dia memang mau naik ya kamu harus merangkak lah ke sini gitu. Tapi kalau dia nggak sanggup, ya embrace yourself, dia bisa. Ini kalau pakai ukuran kenapa Pani shooting di sini sampai 18.000? Iya. Dan bisa lihat tuh, ini kan kok bisa pas, ini daily loh. Kok bisa pas ya level tertingginya di 18.800, Fibonacci-nya 18.625 gitu. Jadi saya pasti akan ngecek dulu kenapa dia berhenti di sini. Selalu ada Fibo dan Fibonya yang begini rasionya. Ya gimana gitu. Potensi turunnya pasti gede. Gitu sih teman-teman. Jadi dengan Fibo, dengan strategi kayak gini kita dapat visual. At least nggak tenang lah, masih 40.000. Iya. Benar. Ya. Kalau yang long term ya mungkin beda ya napasnya ya. Benar. Takutnya kan ada yang orang satu mungkin potentially modal dia udah di bawah, jadi dia punya confidence bahwa nih barang bisa 40.000. Ya bukannya nggak bisa, tapi kan napas kita sebagai trader ya Ci ya, could be very different ya. Kalau trader tiap hari depan monitor, terus modal kita baru lagi misalnya, dibanding orang yang udah cuannya di bawah. Kalau cuan di bawah kita santai. Nah ini dengan adanya Fibo mungkin bisa ngebantu biar kita jangan terlalu nih 40.000 kita beli aja masih lumayan jauh. Nah kita ada ada rem lah di sini. Betul sih. Nah terus mau tanya juga Ci, untuk Bank Mandiri sama BBNI kira-kira ini mau kemana? Bank-bank nih udah turunnya lumayan nih. BMRI, oke. BMRI kalau kita lihat di sini, kita lihat ini weekly ya, Ci. Ini weekly. Kalau dilihat di sini ada channel, saya kelihatan kan? Ini ada channel ya di sini. Oh iya, ada. Ada channel dan di posisi saat ini dia udah keluar sih dari channel dan ada di bawah nih, gitu ya.
kalau kita lihat Bank Mandiri ini, teman-teman lihat juga pakai Fibo, ini udah nyampe di resisten Fibo 7.500 dan ada potensi nih double top gitu ya. Benar. Ini kan double top, potensi ya, belum jadi loh. Ya, kalau dia jebol ke bawah, let's say ke bawah 5.650, ini baru confirm. And then itu weekly. Ya, ini chartnya jangan jadi fear, karena ini chartnya weekly. Jadi saya sebagai analis teknikal, kita harus ngebacain potensi-potensi yang ada di chart ya. Nah, berarti time frame gedenya itu dulu. Terus kemudian kita lihat per penutupan minggu ini yang Fibonacci yang coklat ini adalah support satunya di 6.200 gitu ya. Support satu di sini. Kalau dia rebound, maka dia akan menyambangi area resisten. Nah, saya udah ngukur resistennya itu pertama ada di 6675 itu dulu. Jadi ini sekarang dia ada di kelas ini 7.500 6.200. Nah, kalau 6.200 itu dijebol, maka mau nggak mau kita harus lihat di bawahnya, kelas di bawahnya di mana, yaitu ada 5950, 5775, 5.500 itu dulu gitu. Jadi selangkah demi selangkah. Ini sih untuk Bank Mandiri gitu ya. Kemudian BBNI. Itu lagi BBNI. Nah, BBNI, saya cuma mau info teman-teman, BBNI itu all time high-nya itu di 10.850. Saat ini di 4.910. Nah, sama juga bentukannya. Ini malah udah ada di bawah 4.990 di sini. Nah, jadi kalau dilihat di zoom lebih gede, ini ada kesini masih ada 4730. Lain cerita kalau misalnya besok rebound nih, karena ini kan kayak gantung gitu ya. Kecuali kalau besok rebound ya dia bisa mungkin bertahan di sini. Jadi ini sekali lagi nih time frame-nya weekly ya teman-teman. Tuh, ini untuk BBNI. Nah, kalau dilihat all time secara jangka panjangnya ya kan masih begini kan masih uptrend ya. Di sini juga sempat kejadian nih seperti mau double top, break. Nah, ini kan COVID break gitu ya. Nah, ini kira-kira kayak gitu. Ini juga sempat tahun kapan kayak gini. Tapi nggak pernah terjadi. Gitu sih. Itu untuk BMRI sama BBN. Oke, ini dua bank tetap hati-hati ya kalau misalnya yang masih pegang buat trading, tapi buat investor ya aku rasa masih bisa untuk menikmati dari dividen. Nah, kalau investor yang masuknya dari tahun 2020 sih masih aman. Masih cuan, iya benar-benar. Ya. Terus nih ada yang tanya, Ci, kalau tarik Fibo dari shadow atau dari body candle agak subjektif terkait titik penarikan awal, apa ya? Betul. Jadi kalau secara akademis, maka penarikan Fibo itu dari shadow to shadow. Karena shadow itu biar bagaimana, harga udah pernah ada yang done di situ. Ada yang pasti jual dan beli. Berarti itu sudah terekam ya, secara akademis seperti itu. Namun bila nanti teman-teman udah belajar Fibo yang advance, udah lebih mengerti yang lain, ada notifikasinya tidak di shadow atau di mana, tapi asal paham pertimbangannya itu boleh. Tapi untuk pemula dari shadow. Oke. Cirinda mau tanya, untuk beginner biasa tips tarik start dan ujung Fibonacci benar seperti apa, dan apakah harus selalu di Fibo 61,8 Ci yang pas atau untuk titik masuk atau keluar? Oke, jadi saya cuma mau ngasih lihat contohnya saham apa ya? Saham Bumi yang lagi ramai juga, yang tiba-tiba ngacir. Yang apa nih? Apa ya? Mau yang lagi heboh ya, kalau yang lagi heboh Bumi, jadi orang kayak lagi tiba-tiba kok nih barang naik gitu, kenapa? Pada nge-break certain level. Jadi kita kalau saya ngajarinnya sih nggak melulu
nggak melulu 618 terus masuk, nggak gitu. Karena kalau ini saya tarik titiknya ini ya, 67 sama 111 ya. Saya klik dulu 618-nya nih di sini di 95 gitu ya. Terus kalau saya tarik titiknya di sini, maka 618-nya itu adanya di 140. Jadi apa ya, nggak bisa hanya level itu langsung 618 terus dijebol. 618 kita hajar lah, kalau misalnya dijebol bagaimana gitu. Contoh, saya nariknya seperti ini, 618-nya ini ya. Saya nariknya seperti ini, 618 di 141. Tapi kalau saya nariknya seperti ini, 618-nya di 109. Beda kan? Beda. Makanya, atau satu lagi, ada scalper, nariknya begini. Jadi saya tutup ya level yang lain, biar kita patokannya di 618 nih tadi siapa yang nanya. Ya, tuh. Kan beda ya. Jadi beda penarikan itu juga beda gitu. Titiknya, jatuh harganya ada di mana itu beda. Jadi jangan, kalau saya sih bukan tipe yang udah nyampe sini langsung hajar, langsung hajar beli gitu, jangan gitu. Tapi ya boleh nunggu konfirmasi dengan ilmu analisa teknikal yang lain. Kalau misalnya contohnya kayak begini, kita pakai contohnya yang gini. Gimana nih? Kalau misalnya hanya dengan menggunakan satu gini, pas 618 kamu beli di sini nih. Nih. Pas 618 2730 kamu beli. Besokannya gap down loh. Nggak bisa begitu. Jadi harus ngebaca, makanya sebelum pakai Fibonacci kita harus ngebaca dulu chart yang ini nih. Garis besar. Kita ngebaca dulu secara keseluruhannya, nggak main 618 langsung ajar. Nggak juga gitu sih. Oke. Terus ini ada yang nanya juga, Ci mau tanya kenapa sih rasio 0,618 dan 1,618 disebut golden ratio? Nah, penemuan dia yang terbesar itu adalah angka Fibonacci. Angka Fibonacci itu, terus angka-angka itu begitu dibagi jadi yang namanya deret Fibonacci nih. Nah, begitu diukur deretnya, si 618 itu dipakai sebagai golden ratio. Dilihat sebagai golden ratio, sebuah angka kesempurnaan. Gitu. Jadi kenapa munculnya dari situ? Waktu si angka-angka itu dibagi di pas deret berapa, itu langsung hasilnya sama terus, mau angka berapapun dibagi itu hasilnya sama. Jadi munculnya dari golden ratio emas bilang. Oke. Jadi kalau golden ratio artinya yang lain nggak penting juga, bukan arti yang lain yang nggak penting ya. Jadi biasa golden ratio itu sering dipakai kayak titik kritis untuk satu tren ya, Ci? Betul. Nah, mungkin mungkin gini kali analogi, kalau misalnya udah deket-deket golden ratio, kita udah mesti pantau nih, kira-kira dia akan terus menguat atau dia malah ngebreak ke bawah kali ya, Ci, gitu ya? Bisa, bentar, saya udah lama nggak ngeliat ini nih. Mana nih sekarang? Harus, apalagi yang downtrend ya, aduh. Istilahnya jangan sayang-sayang, maksudnya entah jangan sayang-sayang, jangan deh, nanti juga dia naik lagi, tuh jangan. Perih, tarian. Ini nih, ini nih. Smartphone. Iya. Karena ini, saya udah sinyalnya ya sebentar. Jadi ya mungkin ya teman-teman, saya juga pernah sih mix gitu ya antara fundamental terus teknikal. Fundamentalnya bilang nanti ini begini mau bagus, ada info apa Iya. gitu. Tapi saya lihat chartnya mengerikan, kayak distribusi ya, Ci.
Iya, chartnya lain ceritanya. Jadi ya saya mesti ada satu pegangan gitu. Nah, pegang di chart. Nah ini, aduh ini lama ya, loadingnya lama ini. Dia signalnya. Nah contohnya sih di trend itu, udah kelihatan di situ nih apa? Distribusi. Ini nggak bisa nih begini nih, dia nggak sanggup untuk komit di atas harga ini. Ini kan bentuknya gini. Waktu itu kan kejadiannya di sini tuh. Nih, ya ini masih. Jadi udah diukur ini pakai Fibo. Ini kalau dia nggak tahan di 76 turun ke 68. Kayak mengiris nadi, pelan-pelan turun. Udah turun nih, saya udah kasih tanda seru, ini udah nggak bisa lagi nih. 55 nih udah ini nih. Dia turun lagi pelan-pelan jebol 50. Sekarang kan di situ. Jadi sebenarnya sih dengan analisa teknikal tuh kita ya nggak tahu ya, sekali lagi nafasnya kan beda-beda ya. Jadi ya kalau nafasnya nggak kuat, ya apa iya bisa sanggup di bawah kesentuh sampai minus, ukurannya ada 7 bonus. Itu sih. Oke. Ci, ini udah jam 2, kamu mesti ini ya? Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Ci. Kalau untuk buat Fibo itu time frame berapa, Ci, bagusnya? Oke, kalau yang umumnya, kita pakai daily. Coba pakai daily. Ya umumnya kita pakai daily gitu ya. Ini saya IHSG, ini kan monthly. Umumnya saya dibuka di daily. Nah nanti kan kalau misalnya teman-teman tradingnya kayak ini ya tadi ini, untuk teman-teman yang scalper pasti nggak ngelihat di daily, dia lihat yang lebih kecil. Kalau teman-teman yang panjang ya kayak gini, lihatnya di daily. Tapi mostly ini daily, orang swing trader, orang long term ada irisannya di daily semua. Ya udah kayak gini lihat IHSG. Ya mau begini, ya udah berarti kesini kan day by day gitu ya. Oh iya benar. Masih di day. Oke. Ya Ci, thank you banget. Kalau misalnya lagi ada urusan nggak apa-apa, di live dulu, nanti aku tinggal lanjutin yang teknikal. Dari tadi tuh udah mau ketutup, saya nggak kelihatan dari tadi ini videonya ketutup. Oh iya. Sorry. Oke. Thank you Ci, kalau mau ditambahin apa silahkan. Ada mau kasih message apa atau ada potensi mau bikin event apa, silakan Ci di-share. Ya sih, kalau saya biasa aktif di Instagram, terus di Telegram group juga ada yang free, terus ada yang ada grup yang tadi ya tuh yang pernah belajar. Terus kalau karena keadaan sekarang saya nggak matokin membuka kelas sih. Jadi kalau ada yang mau request mau belajar, baru cari slot waktu saya. Kalau misalnya pun maunya offline ya, berarti saya hanya bisanya malam gitu. Jadi nggak yang udah nggak available. Terus kalau ngajarnya jauh di luar dari tempat saya udah pasti untuk saat ini belum bisa dulu. Makanya kalau online ya kebetulan hari ini bisa saya gitu sih. Dan info lanjut sebanyak itu, maksudnya info lengkapnya itu semua ada di bio Instagram sih, link-linknya semuanya ada di sini. Thank you Ci untuk waktunya. Nanti saya akan lanjutin buat yang selanjutnya. Silakan di live dulu nggak apa-apa Ci. Thank you banget untuk waktunya. Makasih insight-nya. Thank you. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke technical hariannya. Technical minggu ini. Kira-kira marketnya akan kemana nih? Oke, kita lihat dulu dari indeks ya. Seperti biasa, disclaimer dulu. Nah, IHSG kalau bullish kira-kira mau kemana? Kalau bullish itu untuk mencapai target PRZ pattern itu harus di 7100. Potensi rebound habis itu ke 7465, 7546. Indikator RSI sudah menunjukkan bullish divergent.
Nah, tapi kalau masih bearish kira-kira gimana ya? Nah, karena dia udah break support di 7450, break di level tersebut, maka potensi koreksi itu akan menuju target inverted cup with handle di 7010. Dan saat ini IHSG udah di bawah Tenkan-sen, Kijun-sen, Kumon. Nah, ini yang namanya Ichimoku yang nanti kita akan belajar di kelas offline, dan ini juga cukup efektif untuk membantu kita dalam trading. Kalau dia di atas awan biasanya naik, kalau di bawah banyak turun. Nah, ini kan udah terbukti nih ya. Kemudian secara rotasi sektoral kita lihat yang improving ini IDX Basic tiba-tiba naik, dan yang di leading ada IDX Tech, IDX Prop, IDX Cyclical, Trans Finance, Non Cyclical, Industry, Health. Kemudian energi, IDX Energia weakening, dan yang lagging hanya di infra. Tapi kalau kita bedah lebih halus secara RRQ daily, itu yang improving di IDX Health dan Infra. Yang ada di leading ada IDX Energi, Finance, Cyclical, sama Industry. Yang weakening ada IDX Tech, Prop, Non-Cyclical, Basic, dan yang di lagging ada IDX Trans. Kalau yang di infra, kira-kira secara weekly apa nih yang menarik? Oh, ternyata ada Friend, tapi aduh Friend ngeri banget ya. Harganya masih di FCA. Kemudian ada KIN di sini di daerah improving. Leading ada ARKO, ada POWR, PTPP, WG, ADI, Total, TOWR, Akset, Port, dan SSIA ada di weakening. Kemudian yang lagging ada Indosat, Jasa Marga. Kalau yang non-cyclical, yang weekly ada WIM, ada JAR. Kemudian yang di leading masih ada MLPL, tapi kelihatannya dia mulai kehilangan momentum ya. Kalian lihat tuh sampai di atas terus jebol ke bawah. Kemudian MPPA, ada DSNG, LSIP, TAPG, ini yang sawit-sawitan semua di sini. BWPT masih ada di leading. Ali masih di leading, yang weakening ada yang ayam-ayaman nih, Main, Java, Mayora, nih turun ke weakening. Dan yang lagging itu ada Unilever, ada Kino, ada Gudang Garam, dan lain-lain. Nah, untuk saham minggu ini kira-kira apa yang menarik? Kalau kita lihat dari kemarin, market jebol lumayan dalam, biasanya tuh tetap tenang gitu loh. Mungkin ya balik ke defensive stock ya, karena banking dianggapnya defensif tapi banking yang swasta, karena kan nggak harus menanggung yang UMKM yang nelayan itu kan, dia nggak usah bayar karena kan bukan BUMN. Nah, BCA ini rebound dari support FR 50% di 9875. Break resistant down channel di 10.225 akan membuka potensi BCA untuk rally menuju target 10.500 dan 10.950. Indikator parabolik SAR-nya ini sudah memberi konfirmasi sinyal buy. Dan rekomendasi teknikal untuk BCA adalah buy area bisa lakukan di 10.300 hingga 9.900. Target 1 di 10.6 dan target 2 10.950 dan stop loss-nya 98. Walaupun MACD-nya ini masih negatif, tapi ini kelihatannya dikit lagi nih mau golden cross nih. Kemudian ada ESA ini juga menarik karena kalau kita lihat berapa minggu ini yang mulai bergerak naik adalah saham-saham Pak Boy Thohir. Ada Adaro, ada DMR, ada MBMA. Nah, ESA ini salah satu saham yang dimiliki Pak Boy juga. Apa ini juga kelihatannya akan menarik nih. Nah, kita lihat secara teknikal. ESA ini rebound dan tertahan di support up channel di 805. Rebound akan tes last high di 885. Jika break level tersebut, maka potensi ESA untuk rally menuju target double bottom di 975. Dan minor finish score untuk ESA adalah 6 dari 8. Rekomendasi teknikal adalah buy bisa dilakukan di 855 hingga 810, target 1885, target 2 920 dan stop loss-nya di 800. Kemudian ada KF ini kemarin sempat rame dan habis turun banyak. Nih nggak tahu nih apakah ada potensi rebound, tapi kita lihat aja koreksi dan bertahan di low 600. Indikator RS ini udah oversold dan menunjukkan bearish divergence. Dan break resistant 635, potensi rally menuju 675.
Kemudian ada juga rekomendasi teknikal adalah buy bisa 620 hingga 590, target 1 635 dan target 2-nya 675, stop lossnya 58. Kemudian ada trim. Nah, ini juga salah satu saham yang ada di universe Pak Boy Thohir. Apa kita lihat nih, karena secara teknikal memang menarik ya. Break dan bertahan di atas poin B di 302, maka break poin B di 302, trim itu berpotensi kembali rally menuju PRZ bad pattern, yaitu crab pattern di 490 gitu. Jadi ini sangat menarik juga. Rekomendasi teknikal bisa dilakukan buy area 336 hingga 310, target 1 340, target 2 360, stop lossnya di 310. Kemudian yang next ada Bank Mandiri. Kebetulan yang tadi juga ada yang nanya Bank Mandiri. Bank Mandiri itu rebound dari support uptrend line jangka panjang di 6150. Break resisten di 6550, maka potensi untuk Bank Mandiri itu rally ke 6975. Indikator yang masih di itu sudah membuka sudah berpotensi membentuk nih golden cross. Jadi rekomendasi teknikal untuk Mandiri adalah buy area bisa nih 65 hingga 62, target 167, target 2 7000, stop lossnya 6150, walaupun MACD ini belum positif banget ya, dan parabolik SAR masih negatif. Kemudian bank yang kemarin lumayan tahan badai, consider lumayan tahan badai adalah BRIS, karena BRIS ini rebound dari support uptrend line jangka pendek di 2760, break last high di 2940, potensi rally menuju target kapit handle di 3140. Minor finish score-nya adalah 6 dari 8. Dan minor finish score ini adalah pelajaran offline kita tahun lalu. Jadi yang tahun lalu udah belajar harusnya ngerti ya nih. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 29 hingga 2750, target 1 2940, target 2 3140 dan stop lossnya 27. Oke ya, itu aja buat saham-saham yang menarik minggu depan. Jadi paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita ketemu minggu depan ya. Dan buat teman-teman yang belum beli tiket, sekali lagi saya ingatkan bahwa tiket yang tertampil di Blibli itu nggak update. Jadi itu error, sering banget error. Jadi kalau kalian mau beli tiket sebelum kehabisan, kalian buru-buru beli. Nanti kita akan masuk ke Discord-nya CLC untuk beberapa katalis yang memang kita nggak bisa share untuk umum. Dan buat yang beli, banyak banget yang mau beli tapi takut berhalangan atau banyak yang belum tentu pas hari itu dia takut nggak bisa, kita akan kirim materi ya. Materi tetap akan kita kirim, jadi kalian bisa baca-baca dan bisa belajar dan tetap akan masuk ke Discord CLC. Oke, paling gitu aja. Sampai ketemu minggu depan. Thank you banget. Happy weekend dan happy trading. Moga-moga minggu depan market udah lebih baik ya. Oke, thank you guys. Salam sehat. Bye all. Amin. Teh hijau. Bye.